Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatini dengan NPM 2240602073 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kesalahan berbahasa dari diksi. Analisis kesalahan berbahasa dari diksi mencakup berbagai aspek penting yang di dalamnya memperhatikan dan mengatasi kesalahan dalam penggunaan kata dan bahasa. Materi yang pertama yaitu ada pengertian analisis berbahasa dari diksi. Analisis kesalahan berbahasa dari diksi ialah proses memperhatikan untuk memeriksa dan mengidentifikasi kesalahan pada pemilihan dan pemakaian kata dalam suatu teks atau kalimat. Diksi adalah sekumpulan kata yang digunakan dalam suatu bahasa. Kesalahan berbahasa pada diksi sering terjadi karena kesalahan penulisan, penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks atau topik yang dibicarakan, lalu penggunaan kata yang tidak sesuai dengan gaya bahasa yang diinginkan. Materi yang kedua yaitu ada contoh analisis kesalahan berbahasa dari diksi. Ada 4, yang pertama itu ada kebenaran pemilihan dan pemakaian kata, lalu kejelasan pemilihan dan pemakaian kata, ketiga ada keefektifan pemilihan dan pemakaian kata, serta yang terakhir adalah kesesuaian pemilihan dan pemakaian kata. Pada contoh pertama yaitu kebenaran pemilihan dan pemakaian kata, salah satu contohnya penggunaan kata yang artinya tidak sesuai dengan konteks kalimat. Contoh kalimatnya ialah ada sebab lain yang menjadikan Hitler mencapai kejayaan ialah keadaan ekonomi saat adanya krisis ekonomi akibat perjanjian Versailles. Yang seharusnya soal lain yang memungkinkan Hitler mencapai kejayaan ialah fakta adanya krisis ekonomi akibat perjanjian Versailles, yang mana kesalahan pemilihan dan pemakaian katanya pada kalimat kata sebab yang diganti menjadi soal, karena membicarakan persoalan, bukan sebab, atau yang dibicarakan adalah akibat. Lalu kata yang salah digantikan menjadi memungkinkan. Lalu adanya penambahan kata fakta sebelum adanya krisis ekonomi. Lalu contoh yang kedua yaitu ada kejelasan pemilihan dan pemakaian kata. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata asing yang artinya menyimpang dari arti semula. Contohnya pada kalimat, beberapa pedoman pemilihan buku teks ialah minat baca anak didik harus benar-benar kompeten. Buku sedapat mungkin bebas. Ada penyelidikan lebih lanjut tentang pemakaian teks dan sebagainya. Kesalahan pemakaian kata pada kalimat yaitu kata kompeten, yang mana pada pemakaian kata kompeten ini tidak jelas artinya karena kata tersebut diberi pengertian lain yang berbeda dengan konsep yang telah ada dalam bahasa Indonesia atau topik yang dibicarakan. Lalu contoh yang ketiga yaitu keefektifan pemilihan dan pemakaian kata. Salah satu contohnya yaitu pemilihan dan penyusunan kata yang tidak tepat. Pada contoh kalimat, Aristoteles tidak hanya memberikan kehidupan untuk biologi saja, tetapi untuk tata negara, didaktik, sosiologi, anatomi, dan embriologi. Yang seharusnya Aristoteles tidak hanya mengembangkan ilmu biologi saja, tetapi juga tata negara, didaktik, sosiologi, anatomi, dan embriologi. Yang mana pada kesalahan pemakaian katanya pada kalimat yaitu kata memberikan kehidupan, yang mana digantikan menjadi mengembangkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Contoh yang keempat yaitu kesesuaian pemilihan dan pemakaian kata. Salah satu contoh pemilihan kata tidak sesuai dengan ragam bahasa tulis ilmiah. Pada contoh kalimat, kadang-kadang dalam biografi dan terutama dalam autobiografi dan buku-buku karangan peristiwa yang sudah-sudah, seorang pengarang
mencurahkan perhatiannya, yang seharusnya dituliskan kadang-kadang dalam biografi dan terutama dalam autobiografi dan buku-buku karangan peristiwa pada waktu yang lampau. Seorang pengarang mencurahkan perhatiannya, yang mana pada kesalahan kata tidak ada kata lampau. Materi yang berikutnya yaitu analisis pemilihan dan pemakaian kata dalam karangan. Pemilihan dan pemakaian kata yang dilakukan dengan baik dan tersampaikan maksud yang dikehendaki dengan baik, maka kebenaran pemilihan dan pemakaian kata dapat beragam, yang mana dapat terganggunya mengakibatkan terjadinya kesalahan berbahasa. Dari selanjutnya ada analisis kejelasan pemilih dan pemakaian kata. Kejelasan pemilihan dan pemakaian kata bisa terganggu oleh adanya beberapa kesalahan, yaitu kesalahan pemilihan dan pemakaian kata dengan arti yang tidak jelas, dan kesalahan pemilihan dan pemakaian kata serapan yang berasal dari bahasa asing. Penggunaan bahasa asing ini yang mana tidak adanya arti jelas. Dari yang terakhir yaitu ada analisis keefektifan pemilihan dan pemakaian kata. Efektivitas pemilihan dan pemakaian kata dapat terganggu oleh beberapa kesalahan, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh pemakaian kata secara tidak ekonomis dan kesalahan yang disebabkan oleh pemakaian kata secara figuratif dan tidak lazim. Dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa dari diksi mengidentifikasi bahwa sangat beragam yang dapat mempengaruhi kualitas diksi dan pemahaman terhadap pembaca. Kesalahan yang sering terjadi diantaranya adalah penggunaan kata asing yang tidak tepat. Lalu ada kata yang dipakai secara berulang-ulang dan penempatan kata yang tidak sesuai dengan konteks atau topik yang dibicarakan, serta salahnya penempatan dan pemilihan kata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang analisis kesalahan berbahasa dari diksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.